Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah, 5A ditambah 5B, 1, 0, 1, 1, 2, 0. Oke, sebentar ya. Kita cek. Mas, naik Mas. Naik. Pelan-pelan. Yang data pemilih dan pengguna hak pilih. Ya Pak. Saya minta tolong yang operator. PPLN jangan komentar dulu. Siap. Nah, pengguna hak pilih, huruf B, angka 4, jumlahnya berapa? Pengguna hak pilih 101 119, betul ya? Betul. Oke. Ini harus sama dengan surat suara yang digunakan, turun. Angka 2. Jumlahnya surat suara yang digunakan adalah 101 119. Sama ya? Sama ya? Sama. Oke. Terus setelah bawahnya lagi, terus perolehan suara. Perolehan suara, jangan ini Mas, pelan-pelan ke atas. Masing-masing calon. Kita cek lagi nih. Jumlah total ya, perolehan suara 616216 ditambah 70753 ditambah 12247. Apakah kalau dijumlah nih, tolong buat Mas, hitungan sendiri. Kalau dijumlah, apakah sama dengan dijumlah. Dibesarkan Mas. Ini mata udah mata tua, pakai kacamata. Nah, ya dijumlah. Jangan aku tua, si muda. Tua Bos. Jumlahnya berapa? 99216 atau 99117? 16. 16 ya? Iya. 99216. Oke, kita balik ke formulir tadi. Suara sah. Sama ya, 99216. Suara tidak sahnya 1904. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 101 120. Ini kan nggak klop dengan yang hadir dan surat suara yang digunakan. Mestinya kan 101 19, ya kan? Nah, ini dilacak. Sudah ada Pak di kejadian khusus. Oke, apa? Kejadian khusus ada kelebihan satu surat suara PPWP. Hal ini disebabkan oleh KSK 404 salah hitung. Terdapat kelebihan satu surat suara PPWP digunakan. Makanya terjadi Berarti bukan selisih. suaranya ya? Bukan. Bukan soal suara sah dan tidak sah ya? Bukan Pak. Soal administrasi Administrasi. surat suara. Ada kejadian Ada khusus. ya? Ya. Dan Maka ada berita. Pelan-pelan. Maka dengan begitu yang kita jadikan patokan suara sah ya sama dengan suara perolehan semua paslon 99216 itu patokannya. Dan kemudian naik Mas. Terus. Nah, pelan-pelan. Terus. Kehadiran pemilih dulu. Kehadiran pemilih mestinya bukan 101 119. 101 101 120 tadi ya? Sah dan tidak sah di bagian bawah. Coba turun lagi Mas. Nah, cek. 1120 kan?
mestinya ini sama dengan pemilih hadir. Tapi ternyata kan di pemilih hadir masih Beda 119. Nah, 119 bisa jadi terpengaruh terhadap penggunaan satu tadi. surat suara. Nah, coba dicek. Berarti kan kalau itu diketahuinya ketika RKPPLN ya? Iya. Oke. Sudah dikoreksi belum? Belum kan? Tidak dikoreksi Pak, karena ada kejadian sudah ada Iya, berarti dituliskan. kan tidak dikoreksi. Tidak. Kalau tidak dikoreksi kan forum koreksinya di sini. Siap. Oke, naik. Nah, yang surat suara, bukan yang ini, surat suara. Surat suara. Sudah diketahui tadi di KSK atau TPS? 404. KSK apa TPS kok? KSK Pak. KSK 0 404. 404. Oke. Berarti surat suara yang digunakan di sini mestinya berapa? 1011120. Oke, coba ditulis. 101 120. Ya bisa dikotak-katik ya. Coba kalau gitu mulai dari atas. Bukan yang itu, Mas. Pemilih yang hadir tadi. Yang atas. Nah, sudah diketahui. Itu tadi ya. Mestinya kan 101 120 ya. Ya. Itu pemilih yang kategori apa? DPT? PP. Bukan, Mas. Ini kan jelas PPWP. Iya. DPT, DPTB apa DPK yang di KSK 404. Nah, itu nanti dulu, itu bertahap berikutnya. Kan dilacak dulu kan. Ada form C-nya. KSK 404. Ada. Ada ya? Enggak di Sirekap di Google Drive. Oke. Ada C1 salinannya. Ada di informasi tambahan juga berita acaranya. 404. Bisa search nggak 404? Mbak, mendekat saja. Mbak yang tahu nyimpennya. Mas atau Mbak yang ada ya didekati. Kalau bisa dibukakan dulu kejadian khususnya. 404. Kejadian khusus di 404 ya Mas, dibesarkan. Ya. Oke, dibaca Mas yang kemudian ada selisih 1 suara tadi. Pada hari ini, 15 Februari 2024, saya Ketua KSK 404 atas nama 404 atas nama Luhifi Yasir telah menyelenggarakan perhitungan suara di Johor Bahru. Kegiatan diikuti oleh 111 pemilih suara sah dan 0 suara tidak sah. Untuk presiden dan 110 Oke, sebentar Mas. Kita kan bicara PPWP nih. Ya. Berarti yang hadir kan 111. Ya. Betul ya. Suara sahnya 111, tidak sahnya 0. Ya. Betul ya. Ini yang benar. Ya. Oke. Nah, kemudian oleh si KPPS diinikan nggak, dikoreksi nggak? Jadi di bawah itu dia ada lanjutan Pak. Oke. Terdapat 1 surat suara berlebih untuk presiden yang disebabkan oleh kelalaian petugas KPPSLN dan disaksikan oleh saksi bernama Bambang Setiawan dan Panwas yang bernama Eldo pada saat penghitungan suara. Penetapan pemilih sebagaimana pemilih DPTB
dan DPK adalah karena perpindahan tempat kerja para pemilih. Perhitungan suara berjalan tertib disaksikan oleh petugas Panwaslu atas nama Eldo. Oke, berarti kan soalnya adalah baru diketahui Ngitung. ketika penghitungan. Nah, pertanyaan saya, ketika penghitungan terus langsung dikoreksi nggak menjadi satu itu? Tidak, Pak. Nah, kalau tahu kayak gini nggak dikoreksi gimana ceritanya? Wong peristiwanya kan ini hitung bisa berbeda, Mas. Ya. Ketika ini barang ini sudah selesai, sudah dibungkus, katakanlah nggak ketahuan lah ya, atau lupa atau salah mengadministrasikan, ketika direkap di tingkat PPLN baru ketahuan. Ini mestinya bukan sekian nih, tapi 111 misalkan. Nah, kita cek nih. 15 Februari kan berarti penghitungan ya, Penghitungan, Pak. bukan rekap ya. Bukan. Oke. Pertanyaannya, semula tertulis atau diketahuinya berapa? Jadi waktu rekap itu kita hitungnya pakai Excel, Pak. Bukan gitu loh, Mas. Hmm. Ini tadi kejadiannya kan di KSK 404. 404. Ini kan jadi pertanyaan, formulir kejadian khusus ini dibuat pada saat penghitungan suara, Penghitungan suara. ya kan? Ya. Berarti kan sudah diketahui nih. Iya. Sudah diketahui bahwa ada salah hitung. Dikoreksi toh? Waktu tingkat PPLN saya Enggak, ini tanya aja ketika ini loh. Ini kan tidak dikoreksi masalahnya. belum dikoreksi. Belum dikoreksi. Kemudian, tapi mereka menyadari bahwa ada salah hitung ya. Menyadari. Oke, dan kemudian dibawa ke rekap Iya. kabupaten, Iya. PPLN, Iya. dan kemudian dikoreksi. Tidak, Pak. Jadi Oke, saya oke. kelalaian saya. Enggak dikoreksi berarti ya? Tidak. Udah itu aja. Siap. Kalau belum dikoreksi berarti ya kita koreksi di sini. Faktanya kalau dihitung ternyata kan bukan segitu. Iya. Oke. Ini tadi surat ya ini kan nggak lale tadi itu. Udah ngomong nggak berani lale. Ya, kalau ditanya sekarang nggak akan balik ke situ. Ini kan kemudian dilaporkan dia jujur lah intinya ada kesalahan dan kemudian mau dikoreksi kan faktanya dokumen-dokumen udah nggak bisa diapa-apain ini. Kemudian mau dikoreksi di sini, betul ya? Siap. Nah, sekali lagi mestinya pemilih ini kan soal pemilih yang hadir ya. Pemilih yang hadir berapa sih di 404 tadi? 111, Pak. Mestinya 111. 111. Tertulisnya berapa? 100. Kegiatan diikuti oleh total 111 pemilih suara sah. Ya, tapi ditulisnya 110. Iya. Oke. Nah. Berarti kurang 1 ya? Iya. Nah, yang sah berapa? Yang sah 111. 111. Oke, ya udah kalau begitu kita cek lagi yang diformulir tadi, Mas, alat kerja. Nah, dari sini ya pemilih yang hadir, nah sekali lagi belum terlacak nih. Itu tadi masuk kategori pemilih DPT, DPTB atau DPK. Bisa dilacak enggak? Sekarang belum, Pak. Belum ya? Ya. Sebentar, kita mikir dulu nih cara melacaknya. Ini kan enggak, iya karena kan supaya sinkron kan ini titiknya di mana gitu. Tapi ini mempengaruhi perolehan suara akhir enggak tadi? Pilpres? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, karena dia sudah masuk di dalamnya. Ya sudah tetap ya. Oke. Nah berarti kan kalau begitu soal catatan tentang orang yang menggunakan hak pilih. Oke, kalau misalkan nih jumlah pengguna hak pilih ditambahi 1 menjadi 120 belakangnya itu kira-kira dia dari sumber yang mana? DPT, DPTB, atau DPK? Lalu kemudian ada masih satu lagi yang belum bisa kita, laki atau perempuan. Nah, itu. Nah kalau kemarin kan kita cara berpikirnya kita cek kan, pemilihnya banyak laki atau perempuan. Kalau banyak perempuan ya kita asumsikan dia perempuan, potensinya kan begitu. Karena sama-sama nggak bisa ngelacak. Gimana? Izin pimpinan, ini Sebentar, Mas. memang kalau dari awal ya kan terkait DPT saja yang diterima itu memang sudah berubah. Waktu kemarin saya di panel B bersama pimpinan Idam Holid, itu dipastikan antar logistik yang diterima itu dipastikan harus sama.
Tuh, karena yang kelebih itu nggak akan mungkin. Nah, jadi yang 11 suara ini 11 lembar ya. iya, apakah itu dicetak sendiri ya kan ataupun salah hitung. Nah, Ya, itu juga jadi ya permasalahan. kalau Kemarin gini izin ya. pimpinan. Kemarin ya untuk itu kita ya memang di sini udah dibuatin berita acara sebelumnya ya kan. Namun demikian yang kemarin terjadi Pak Idam tegas ya kan untuk itu ya disamakan karena nggak bakal mungkin KPU salah. Tuh, Ya. berkenan gitu. Sebentar, kalau ini tadi kan sebetulnya ketika dia Ah, terima, tadi kan runtutannya, ketika terima nah, surat suara, pertanyaan kan dihitung nggak? Dihitung. Di berita acara kan nggak? Di berita acara kan. Jumlahnya berapa? Sama dengan yang dalam SK KPU jumlahnya berapa? SK-nya bisa dibuka nggak Bisa pimpinan? Ada. SK KPU tentang alokasi surat suara per PPLN dan seterusnya itu. Saya teruskan dulu ya Mas ya. Dan kemudian baru ketahuan jumlahnya itu ternyata lebih ketika proses penghitungan suara. Berarti kan ada kemungkinan ketika apa istilahnya mensortir ada yang kelewat kan begitu. Nah, itu Kira-kira kan kemarin begitu. kalau di pimpinan itu yang harus dipakai, yang dituliskan di sini ya yang ada di situ, pimpinan. 12204. Tolong dibesarkan Johor Bahru. Yang supaya kelihatan Johor Bahrunya yang mana Mas? Jangan cuma itu. Coba dikecilkan lagi biar kelihatan urut-urutannya ini Johor Bahru. Johor Bahru. Metode TPSLN, kemudian metode KSK, metode posnya nggak ada. Kemudian 2% dari DPT per TPSLN. Ini kan rinciannya KSK berapa, TPSLN berapa masing-masing. Kalau di jumlah total 2%-nya adalah 4459. Kalau TPSLN, kemudian KSK. Totalnya dari jumlah DPT-nya yang itu ya, jumlah pemilihnya yang mana? 2684, 11687, berarti kan itu yang disediakan ditambah dengan yang 56 TPSLN dan 131 yang KSK, betul ya? Totalnya kemudian, Johor Bahru mana sih? 56 ya, 56 persentase 2%-nya, kemudian untuk KSK 2158, maka totalnya yang diterima, bukan, 56, 2457, totalnya 122.004. Itu yang diterima. Nah, kemudian yang ada di sini diadministrasikannya berapa? Surat suara yang diterima tadi. 122 015. Surat suara yang diterima 122.015. Nah, Coba dicek lagi Mas. Cek yang tadi SK-nya. Sebentar. Kalau di Sebentar Mas, sebentar ya. 122 berapa? 014. Ada kelebihan 11 tadi ya. Oke. Ya silakan Mas. karena 11 ini juga kelaminnya nggak jelas ini perempuan atau laki-laki jadi kagak jelas, Mulia. Oke, silakan Mas. yang mana Ini kan Pak dari jadi pertanyaan pertama tadi loh. Yang Apakah 11 ini kalau didistribusikan per TPS dan KSK itu lalu ketemunya di TPS atau di KSK mana? jawabannya sementara Belum, KSK Pak, KSK saja ya, KSK saja. bukan TPS. Oke. Bukan. KSK mana sudah ketahuan? Belum Pak, Belum. sesuai jawaban tadi. Oke. Ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah surat suara yang lebih tadi di KSK yang nomornya belum ketahuan tadi, apakah bisa dipastikan bahwa itu tidak digunakan? Maksud Tidak saya, digunakan Pak. bentar, jangan dijawab dulu. Untuk menjawab tidak digunakan kan pertanyaan berikutnya, apakah ada sisa surat suara di KSK itu kan begitu. Nah kalau masing-masing KSK dibuka, 1 sampai berapa 60 KSK-nya? 432 Pak. Oke, 432 kalau dicek satu-satu ya. Itu kan kemudian akan ketahuan di KSK 1 sampai 432 itu ada sisa surat suara tidak digunakan enggak? Ada. Semuanya. Semuanya ada. Berarti kan bisa dipastikan 11 itu enggak digunakan. Kesimpulannya kan begitu cara berpikirnya, gitu kan? Betul Pak. Clear ya? Ya. Oke. Bismillah.
Loh enggak kan cara berpikirnya kan gitu untuk memastikan bahwa beda kalau misalkan yang teralokasi energi itu full dipakai. Wah, berarti ada tanda-tanda nih yang sebetulnya kelebihan digunakan. Kan begitu. Kalau faktanya KSK 1 sampai 432 432 itu ada sisa. sisa surat semua. Itu artinya yang 11 terdistribusi tadi yang belum bisa dilacak bisa dipastikan tidak digunakan. Yang paling penting itu. Clear ya, Mas? Kemarin sama pimpinan Pak Idam dipaksakan harus sama KPU. Tanya aja Pak Denny. Harus sama. Iya betul. Faktanya memang jumlah yang diterima beda. Yang paling penting kan kita pastikan itu tidak disalahgunakan, digunakan oleh orang lain kan begitu. Iya. Iya. KSK, Mbak. Yang ini yang kita bicarakan KSK karena mereka sudah semua Alami sisa. semua tuh. Hampir semua. 1 sampai 432 semuanya ada catatan surat suara yang tidak digunakan itu ada. Sisanya berapa? Ada di rekap tadi. Alat berapa? Coba Pak? dibuka. Boleh dibantu alat kerja Bukan yang ini. bawah. Surat suara 20315. betul. Ini kan tidak menjawab. Jadi pertanyaannya kalau dibuka Iya. 432 catatan sisa surat suara yang tidak digunakan ada enggak? Ada kan? Ada. Mau dibuka semua sekarang kan nggak mungkin. Kalau mau ya kita buka. Kan masing-masing C-nya kan ada tuh. Iya. Ya kan? Kalau misalkan diuji petik misalkan nomor 1. Tapi itu bisa dipastikan di KSK. Bisa, karena Gimana? di TPS itu tidak ada kelebihan satupun. Oke. Di sini melalui apa aja? KSK, KSK dan TPS. saja. TPS. Ya. Dua saja. TPS saja. Berarti dua Iya. Dua metode ya. Izin Yang pimpinan, izin pimpinan. Ya. Nah, jadi memang kalau terkait yang 11 memang disepakati itu lebih, berarti kesalahan memang ada di KPU. KPU juga harus buat surat pernyataan. Ya, nanti Pesannya- kita catat di Nah, kejadian khusus. Ya. Nanti kan kita cek dulu, Mas. jadi itu kesalahan KPU. Ya, nanti kan kita cek dulu ya. Kita kan ngirim nih. Heeh. Ada berita acara pengiriman. Lalu ada berita acara penerimaan. Nanti kita cek ya. Fakta kan belum bisa kita sampaikan hari ini atau malam ini atau saat ini. Nanti kalau kita cek, nanti kita catatan kejadian khusus yang di rekap nasional yang buat kami, bukan teman-teman PPLN. Gitu ya. Sebenarnya masih yang 11 ini ya barang gaib nih menurut saya. Ya enggak kan. Jelas-jelas enggak digunakan kok, Mas. Kecuali kalau di TPS itu kelebihan kok digunakan semua. Nah, itu baru siapa yang menggunakan. Kalau ini jelas-jelas enggak digunakan ya enggak bisa dong kita mengambil kesimpulan itu barang gaib. Ya udah, yang penting kita minta Ya, pernyataan dari nanti di catatan KPU kejadian khusus bagian ini nanti dilampiri juga berapa sih berita acara surat suara yang kita kirim untuk Johor Bahru. Dan kemudian yang diterima oleh Johor Bahru berapa. Supaya antara kami yang ngirim dengan yang menerima bisa ada buktinya lah, kira-kira begitu ya. Ya nggak, maksudnya kalau memang ini diteruskan, ya kan angka yang di sini diteruskan, berarti kita harus pastikan juga Pak di surat pernyataan bahwasannya ya udah diakui, ya kan bahwasannya KPU yang salah mengirim nggak sesuai dengan SK gitu loh. Jadi ini bisa Jumlahnya ya, jumlahnya kan. Iya, jumlah ini bisa lembarnya. diteruskan. Kalau seperti ini berarti ini belum bisa dirubah atau memang ditetapkan. Kan ini kan mesti disahkan terakhir. Betul. Tadi kan sudah disampaikan. Situasi ini sesungguhnya diketahui oleh KPPS. Tapi pertanyaannya kalau kan saya tanya kan, berita acara kejadian khusus dibuat tanggal berapa? 14. Betul ya? 15. Yang Tadi- satu tadi, Pak. Enggak, Yang tadi 404. ya. Ya. 14. Kalau 14 sudah tahu salah kok nggak dikoreksi saat itu. Izin Ad- pimpinan. Jadi kalau memang ini disepakati angka ini, Ya. ya tahu saya dicek lagi berita acara penerimaan ataupun keluar, diakui saja, dibikin berita acaranya Iya, bahwasan betul. itu. Nanti di Kelebihan. kejadian khusus kan Mas, Iya. bahwa ada kelebihan Nggak kirim. kejadian khusus lah, berita acara, surat pernyataan bahwasannya untuk Iya, SK iya. ini Berita acara kan, karena kan kita menemukannya di forum rekap Mas. Forum rekap itu alat kerja untuk membuat pernyataan ya. KPU atau Iya. PLN itu ya di forum di form itu gitu Mas. Iya. Pernyataannya. Iya, kemarin juga kan yang kita lakukan yang saya tadi bilang Pak Idham
itu meluruskan SK dengan DPT yang Mengoreksi. diterima, ya dipaksa untuk PPLN untuk membuat surat berita acara permohonan maaf untuk bisa akhirnya dirubah. Kalau ini memang nggak dirubah, berarti PPLN-nya benar, nah KPU-nya harus Ya nanti yang buat saya berita. Mas. Ini kan jelas kan yang dikirim dengan yang diterima. Tadi pernyataannya ketika diterima sesuai dengan SK. Baru ketahuan ternyata kok jumlahnya lebih setelah penghitungan suara. Kan nggak mungkin saya menyalahkan teman-teman KPPS. Wong barangnya lebih. Kalau barangnya lebih kan saya meyakini bukan diproduksi oleh teman-teman KPPS. Dan juga bukan diproduksi oleh teman-teman PPLN. Kami pastikan itu surat-surat diproduksi oleh KPU. Nanti kita bikin surat pernyataan kami ada kesalahan untuk apa mengirimkan pengirimannya ya kelebihan 11 lembar surat suara untuk pemilu presiden ini ya. Nah, itu. Clear ya? Oh, faktanya memang begini. Masa saya mau mengelak? Ya saya akui kan begitu. Distribusinya kelebihan untuk ini bisa terus Johan jalan Baik. karena Iya betul. Ini komitmen lah Mas. Memang faktanya begini. Clear ya? Berarti kan soal orang hadir dengan suara sah dan tidak sah sudah ketemu. Yang kemudian belum ketemu, belum klop, setelah kita lacak di jumlah surat suara yang digunakan. Maka yang kita koreksi yang ini. Nanti di catatan khusus ya jangan lupa ya Mas, urut-urutannya ini. Menjadi 101, 120, betul ya? Oke. Ini kan atas dulu Mas berarti, yang hadir. Ya. Ada yang nambah tadi sangat curiga kita, ada yang kurang dan lain-lainnya. Itu kan Anda sudah selesai melakukan ini ya. Ada surat suara yang tidak digunakan. Kemudian ada surat suara yang digunakan. Ada surat suara, katanya tadi semua habis dicoblos. Tidak habis Pak. Ada sisa. 20.000 Jadi untuk memastikan 20.000 lebihnya Pak. Oke. Nah, Ada 20.000. TPS yang habis? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kami sebutkan kalau untuk ada surat-surat cadangan yang digunakan nggak? Saya jawab untuk TPS dulu Pak ya. Iya. DPT kami untuk TPS 2.684. Oke. Yang kami gunakan itu yang pemilih yang datang hanya 700. Yang metode TPS ini ya. 729. Banyak yang tidak digunakan. Jadi DPT kami untuk TPS 2.684 yang menggunakan total Pak ya. Total 729. Yang pos? Kami tidak ada pos Pak. Oke, Pak. Ya, saya dengar tadi bahwa semua ada beberapa yang digunakan semua, ada yang enggak. Siapa? Rupanya ada yang cadangan ya. Yang apa? Banyak ada lebihnya. Yang tidak digunakan. Ya, yang tidak digunakan banyak sekali. Oke, siap. Untuk TPS. Clear ya? Iya. Oke. Coba kita cek dari atas. Sikap Bawaslu bisa disampaikan nggak 11 suara yang lebih itu? Bukan suara Mas, surat suara. Surat suara. Beda ini. Kami enggak itu. Oke, dicek lagi data pemilih. Anak tiri nih, Bawaslu nggak merhatiin Johor. Data pemilih. Pengawas kami pulang entah kemana Mas. Ada di Jakarta, tadi pagi ada, malam ini tidak bisa dikontak sama sekali. Pulang ke Johor katanya. Sedangkan Jangan-jangan mumpung di Jakarta. Kami udah pulang ke Johor. udah sampai ya. Terus ya cukup ya. Jadinya tidak laporan hasil pengawasannya kurang lengkap. Karena yang bersangkutan semua bicara. Itu masalahnya. Jadi saya nggak bisa mengada-ada, jadi saya nggak bisa mereka kejadian di sana. Izin Mas. Oke. Oke, kembali ke sini. Dicek pemilih hadir. Pengguna hak pilih ya. Mas, coba naik ke atas, Mas. Oke. Mas operator. Naik ke atas. Naik. Nah, ini mestinya menjadi 101 120, ya kan? Nah, pertanyaan sekarang sumbernya ini DPT, DPTB apa DPK? Halo? Halo? Dengarkan sini. Siapa? Makanya. Ini kan 101 119. Yang benar kan 101 120, betul ya? Betul. Oke, pertanyaannya nih. Itu yang tadi ada lebih
yang mestinya 111 ya, itu berasal dari pemilih DPT, DPTB atau DPK. Oke, kita cek deh. Temuannya tadi di KSK nomor 404. Oke, dibuka. KSK 404. Bukan yang bagian ini ya, yang bagian jumlah pemilih yang hadir tadi itu. Untuk sama-sama kita cek dari situ. Nah, dibesarkan. Oke. Naik pelan-pelan. Nah, tertulisnya berapa? 110 ini ya. Iya, 1-0. Mestinya berapa? 111. 111. Oke. Kita cek 3 ini. Daftar hadir. DPT-nya nggak ada yang hadir. Mas, nggak ada yang hadir ya? Ya. Berarti nggak mungkin dari sumber DPT. DPTB-nya yang hadir 4, laki-laki dan perempuan. Ya. Waduh, Kemudian angkanya besar sekali itu. nanti dulu Mas. Sangat mencurigakan. Nggak ada. Wah, betul. Kita minta absennya ini. Nah, betul. Ada fotonya, Pak. Ada Dengan nomor ini pas. Iya. Fotonya pelan-pelan. per orangnya kita Mas, ada. jangan terpengaruh. Ini yang mimpin saya. Siap. Kalau sampai terpengaruh, saya lepas. Silahkan dibuat sendiri. Siap, siap. Waduh. Ya, diurutkan ini dulu saja. Saya ikutin ini. Ikutin yang kan harus urut Kalau dulu. terpengaruh Mas Harli, memang strategi supaya Mas bubar konsentrasinya. Jangan terpengaruh. Makanya saya jagain supaya konsentrasi tetap ke sini. Kalau Mas terpengaruh, silahkan saya lepas. Ke sini dulu, ini ke sini dulu. Nah, gitu loh. Biar urut nanti penyelesaiannya. Oke ya. Memang Mas Harli begitu. Jangan terpengaruh. Nanti kalau soal daftar hadir ada fotonya, ini pembicaraan berikutnya untuk 404. Nah, kalau DPTB-nya ada 4 orang dan lakinya 1, perempuannya 3, kemudian DPTB-nya 106, jumlah totalnya, lakinya 64, perempuannya 67. Ini pertanyaan ini. Surat Sepertinya pemilu berikutnya TPS sana sudah harus dihapus. Nggak ada pemilihnya gimana? yang dihapus DPT-nya apa? Apa tidak perlu lagi ada ini? Apa TPS? Lah kalau ada DPT orangnya nggak hadir kan yang problem apanya? Orang yang nggak ada. Nggak ada DPT, nggak ada surat suara. Nah, makanya ini jadi problem gitu. Berarti kan DPT tetap penting. Soal orangnya hadir atau enggak kan urusan nanti. Ini situasinya begini. Mestinya berapa? 111. Nah, yang 1 itu berasal dari DPTB apa? DPK. Ini kan nggak mungkin bisa dilacak. Ya. Termasuk jenis kelaminnya laki atau perempuan juga nggak bisa dilacak. Tetapi kan faktanya harus ada koreksi. Nah, seperti yang sudah kemarin, ini polanya yang kita gunakan ya. Kecenderungannya laki dan perempuan banyak mana dalam yang hadir. Kalau banyak yang perempuan, potensinya ini adalah di pemilih perempuan. Kan begitu. Nah, kalau kita cek untuk DPTB banyak perempuannya. Tapi untuk DPK banyak lakinya. Monggo. Bisa dilihat itu hasil suaranya. Nggak bisa, Mas. Kalau suara, oke, kita mau cek ya. Iya, Kalau suara nggak jenis kelaminnya, Mas. kita dilihat aja. Sah dan tidak sah. Nah, soalnya dilihat aja ini. Oke, naik. Terus. Oh, iya. Terus. 111 kan. Nah, kemudian pertanyaannya, suara sah yang kita lihat 11 suara sah nih. Betul kan? Jumlah seluruh suara sah. Ada jenis kelaminnya enggak? Enggak ada. Di jumlah paslon apa hasil suara paslon ya, Pak? Apalagi, Mas? Calonnya laki semua. Enggak, jumlah 012-nya Oke, sama kan? naik. Nah, kita hitung. Ini tuh Naik. naik. Nah, terus. Nah, ini kan 03 banyak tuh, 004 tuh kalau dibalik jadi 400. Maksudnya gimana, Mas? 21. Kalau hitungan suara sah masing-masing calon, ya, itu sudah ketahuan yang benar 111. Gitu kan? Cuman dalam administrasinya masih tertulis tadi di bagian awal 110.
Mestinya kan 111. Nah, pertanyaannya 1 ini mau kita tempatkan di mana? Turun lagi, Mas. Yang soal pemilih DPTB dan DPK. 25. Oh ini 1. Ya kan? 1 tambah 6 atau 6 tambah 4 10, 10 tambah 1 11. Pasti angka belakangnya 1. Nyimpen 1 tambah 2 3, 3 tambah 8 11. 1 nyimpen 1 1 1 1. Ini ilmu mencongak waktu saya zaman sekolah dulu. Sebelum ada kalkulator. Masih mencongak. Mencongak. Nggak mungkin cari yang lain lagi, Mas. Skor dulu sudah perbaiki ini. Sudah ya? Enggak, Mas. Soalnya kan penempatannya, Mas. Tinggal ini aja masalahnya untuk Pilpres. Jangan-jangan semua TPS ini DPK. Jangan bersangka itu, Mas. Semuanya udah kita cek. Sudah kita cek yang ada problem ini dan hanya 1 angka untuk soal kehadiran. Surat suaranya udah clear. Suara sahnya sudah clear. Sekarang yang hadir turun, Mas. DPTB dan DPK. Karena nggak mungkin kita lacak di TPS-nya begini. Nah, ini mau kita tempatkan di mana? 1 ini. Mau kita tempatkan di DPTB atau DPK. Kalau DP ini menurut saya ya, kalau DPK kan Mas Sandi pasti curiga. Lebih baik DPTB. Oke, kalau kita sepakati DPTB, laki atau perempuan. Kalau kecenderungan DPTB banyak perempuan. Jadi perempuannya kan tambah 1, 4. Menjadi 5. Totalnya 111. Ini soal kesepakatan. Maaf Ketua, Ya. kalau ada daftar hadir nggak? Bisa dicek di daftar hadir nggak? Ada di Iya, Mas, bisa, Mas. Tapi ini Harus yang buka ya? mana kan nggak bisa, Mas. Kita nggak 111 ini kita tanya kan rahasia. Nggak bisa, Mas. Coba deh kita putar Daftar ulang. hadirnya untuk laki, nama perempuan. Nah, kalau laki-laki tambah perempuan bisa laki, bisa perempuan potensinya. Anaknya kan bisa laki, bisa perempuan. Di Ini, tapi ketika memilih kan dia di Daftar hadir. Ya bisa, Mas. Daftar hadir pun nggak bisa. Mana bisa kita tahu di antara yang hadir itu ini nih yang mana? 1 ini yang mana? maksud Nggak kami kan itu ini perkara jumlah sebetulnya ya. Betul. Perkara jumlah ya. Jumlah, Mas. Artinya kalau ngelihat daftar hadir kan ada laki perempuan kan? Iya, Daftar Mas, hadir tapi nggak? surat suaranya kan nggak ada tulisan laki perempuannya. enggak kan? Enggak kan surat suaranya udah beres, Pak. Ya. Surat suara udah Ada, beres nih. ya. Angka 111. untuk surat suara udah Setiap selesai. pemilih datang didaftar. Nah, pasti tahu kan? Iya. Oke, Jumlah Kan soal mau jumlah menentukan saja. oke kita buka daftar hadir di KSK 404. Nah, Ya, berapa perempuannya? 2 tuh perempuan tuh. Mas Herli jangan diforensik dulu ini tanda tangannya. Oh iya. Berapa tadi kan, Bang? Nanti Tuh, ada begitu, tuh, LP. begitu dibuka Mas Herli langsung forensik dulu. Waduh, gawat lagi. Itu ada laki Beda perempuan. beda tema lagi nanti. Oke, Nah, 2 perempuan ini. mana? Perempuan 2. Perempuan 2 tuh. Ini sebentar, ini kita daftar hadir yang apa nih? DPT, DPTB, DPK beda-beda. Coba. DPT kan nggak ada yang hadir. Ini kan DPK. Ya, bentar. DPT kan nggak ada yang hadir. Yang kita cek kan DPTB sama DPK nih. Saran saya, karena kalau DPK itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, lebih baik fokus yang DPTB, yang 1 dan 3 tadi itu. Ya udah. Gitu loh, Mas. Tapi kalau mau dilihat ya monggo. Yang menuliskannya 2 orang. Nah, itu 3. Perempuannya 3. Aura, Ini Liwi, 3. 3. 3. Kami Atun pasti perempuan kan? Ini DPTB. Tadi kan tercatatnya berapa? Perempuan 3. Hah? 1 plus Coba Jadi dibuka, 3. Mas. Yang di form C TPS. 1 plus 3 masuk ke 1 plus 3. Form C TPS tadi, Mas, yang kehadiran. Ini kan daftar hadir. 1 plus 3 masuk. Oke, 1 dan 3. Berarti sudah benar kan? Perempuannya 3. Terus kemudian cek lagi, Mas, daftar hadir. Daftar hadir. Yang tadi yang DPK, DPTB, Mas, bukan yang itu. Itu ada DPTB. Ada Apa ditulis DPTB? DPTB dulu. Itu ada DPK, 1. tapi kenapa ada DPTB? Wiwi itu laki-laki. Daftar hadir DPTB tadi loh, Mas. Ya, itu ada keselip, Pak. Oh, oke, yang ini. Keselip. 1.
Perempuannya 3. Ada lakinya enggak nih? Sorry Wiwi. dibesarkan, Mas. Di atas, Pak. Maaf, Di atas, laki-lakinya di tadi atas. Wiwi di DPK, kayaknya dia salah tulis nama tuh. Nah, Oke. ya itu salah Wiwi laki-lakinya ya udah ketemu. Wiyanto. Itu laki-laki. Kalau Wiyanto laki ya. Enggak, sebetulnya kan ada centangnya, Mas. Centang atas, kanan, kiri itu laki perempuan atau apa coba? Oh. Berarti Wiyanto apa tadi? Laki-laki. Oke. DPTB dibuka lagi tadi. Yang 3 orang. Perempuan semua kan? Berarti kan sudah benar. Kalau sudah benar, nggak bisa kita taruh di DPTB. Clear ya? Berarti harusnya ini bersumber dari DPK. Nah, kita cek laki perempuannya DPK. Loh, ini kalau mau diruntut kan begini cara berpikirnya. Ini apa ini? DPK ya? Oke. Ayo kita hitung satu-satu. Sebentar, laki-laki dan perempuannya coba cek Mas yang di form C-nya tadi. Banyak yang mana? Banyak yang laki ya. Untuk mudahnya kita cek yang perempuan, ngitungnya nggak panjang. Coba di daftar hadir. Oke. Mas Imran ngitung yang laki, Mas Haling ngitung yang perempuan. Boleh? Supaya mudah nih. Bagi-bagi tugas. Oke ya, Mas Imran yang laki, Mas Harli yang perempuan. Ya, 2. Strategi jalan. Terus DPTB jangan dihitung. 5. Udah ada di bawah. Berapa? 17 yang 5 kan. Oke, 12 dan 5 ya, tolong dibantu. Oke. 15. Sebentar. 15 dan 5. Hah? 15 dan 5. 15 dan 5 ya? Dikurangi. Enggak, Mas. yang DPTB-nya itu dikurangi 12. 1 tuh. Itu kan tuh loh. Wiwi tadi kan dia DPTB. Oh iya. Berarti DPK-nya yang laki hanya 14. 14. Betul ya? 14. Perempuannya 5. Oke, tulis Mas, biar nanti nggak lupa. Terus sekarang lakinya 5 laki. Oke, lakinya berapa tuh? 3, 5. perempuannya 5. Oke, lanjut. Ternyata selisih 1 aja harus dilacak kan? 13. Ini DPK. Ini DPK. Oh iya. Nggak usah dihitung, jangan buru-buru Mas. DPK. Ini DPK. Nah, ini DPK. Oke, sampai angka 10 dulu. Laki-lakinya berapa? Udah? Oke. 14. Oke, terus. Oke. 16. Ada yang 01 tuh. Ya. Itu kenapa dicoret tuh yang nomor 12 ya? Oh, nggak datang orangnya, Mbak. 13 sama 6. Nggak datang. Ini namanya daftar hadir. Kalau nggak nulis berarti orangnya nggak hadir. Ya, 13. Yang mana? Udah? Ya. Oke, naik lagi. Keren banget. Pun nggak ngurusin angka 1. Udah? Oke. Mas Ali udah? Oke, lanjut. Naik lagi. Pelan-pelan. Hmm? 48 Mas Ali? 21. 21. Ya. Oke, lanjut. Oke. DPK Mas. Untuk menentukan 24. Oke. Lanjut. Naik lagi. Tunggu. Udah? Mas Ali, Mas. Udah? Mas Iim udah? Oke. Tunggu. Ini mesti yang kerja PKS. Oleh yang bertanya ini PKS tadi. 31. Tanya apa? Tapi yang namanya kerja bareng-bareng ya bagi tugas lah.
Udah? Mas Heri udah? 34. Oke, lanjut. Naik lagi. Hmm. 73. Oke. Mas Heri berapa? Udah? 34, 36. Oke. Udah. Nah, lah, nomor telepon jangan dicatat. Coba cek Ya, C hasil tadi. Sudah sama atau belum hitungan yang dibuat ini? Dibesarkan. Besarkan. Lakinya berapa, Mas? Catatan Mas Iim? Hah? Waduh. Mas Herli berapa? 36. 36. Iya. Kurang. Waduh. 6 sama 73. Iya. Kan nggak mungkin. Ya kan? Dihitung lagi. Hitung lagi. Ya terserah, saya kan ikut. Kalau memang sudah cukup ya kita cukupkan. Berarti sumbernya bukan di DTWTB. Sumbernya di DPK. Nah DPK ini masuk yang laki-laki atau perempuan? Kalau Mas Herli tadi ngitungnya berapa Mas? Ketemunya 36 ya? 36 ya. Mas Im? Nah, 74 kalau tambah 36 berapa? 9. Jadi 13. 110 kan nggak mungkin. Karena totalnya 111. Dihitung lagi mau. Ini kan soal penempatan ini. Mau kita tempatkan di DPTB laki, DPK laki atau perempuan kan gitu. Kita serahkan sama PPLN. Nah ini soal pengaturisasian. Kalau menurut saya ya lebih baik karena pakai teori populasi. Jadi kalau populasi kan probabilitasnya muncul paling sering kan laki. Seperti kemarin ketika perempuan yang paling banyak probabilitasnya kan perempuan. Bisa disepakati? Bisa ya? Oke, kalau bisa kembali ke yang tadi. 10 jadi. Ya ini katanya Mas Herli, one food penting. Maka kemudian untuk pemilih DPK yang laki ditambah 1. 140. Oh, betul ya? Oke. Sudah ya? 101, 120 sudah sama ya? Oke. Terus ke bawah. Nah ini juga begitu. Surat sering digunakan. Oke. Terus. Ini nggak berubah. Nah. Itu kenapa diubah? Ditambah. Benar, 101, 120 ya? Kenapa masih merah tadi itu ya? Yang beda surat suara tadi. Hah? Jumlah surat suara beda 11 tadi. Loh lah iya. Kan harusnya sama nih. Itu Mas, kenapa ditambah-tambah? Pemilih. Itu kenapa ditambah-tambah dikurangi? Pertanyaan saya itu mengapa ditambah dan mengapa dikurangi itu yang harus jawab. Loh nggak ada yang ditambah. Jangan-jangan kita ini selesai dari sini jadi profesor cocok logi semua. Bukan Mas, ini tadi kan ada 11 lembar. 11 lembar dilacak kan. Ternyata ketemunya di KSK 404. Ya kan? Terus dicocokkan, benar nggak ada di situ, kemudian dicek satu-satu. Ya. Nah sekarang pertanyaan tadi, kan harusnya nggak ada yang merah lagi nih, pemilih hadir 101, 120, surat suara yang digunakan 101, 120, surat suara sah dan tidak sah juga 101, 120 mestinya. Coba cek ke atas, masih ada yang merah atau enggak tadi itu. Nah ini kok masih merah kenapa ya? Oh, yang tadi ya, kelebihan 11 tadi. Dikurangi 11 kalau begitu. Berarti 122.004. Beda lagi surat. Oke. Lah enggak tuh nyatanya. Di atas Pak.
Di atas, Pak. Udah, oh ya yang Di yang atasnya. daftar pemilih ke atas. Terus ini kan sudah beres, sudah bisa dilacak. Di atas lagi. Orang yang hadir, coba cek ke atas lagi. Ini udah clear. Ya kan soal daftar pemilih, yang hadir sudah clear. 1, 2, berapa Mas tadi? Mana tadi? Bentar, pelan-pelan, jangan ke situ, Mas. Naik lagi yang hadir tadi, yang hadir. Yang DPK. DPK, ya, mana sih? Johor Bahru. Yang DPK, DPT ngomong. 101, 120, sudah benar ini ya? Kan sudah benar. Mestinya ini juga 101, 120 naik Mas. Terus, nah 101, 120 sudah benar. Terus suara sah paling bawah. Suara sah dan tidak sah. 101, Di DPT, 120. Sudah benar ya? Ubah DPT, Pak, kalau mau. Ubah DPT? Ya kan Maksudnya surat gimana? suara itu berbasis DPT. Ya kan nggak bisa Mas, DPT-nya ditetapkan kok kita ubah. Kalau begitu surat suaranya nggak bisa Hah? tetap merah. Kan surat suaranya berbasis DPT. Iya, berarti kan di bagian surat suara kan ini. Persoalan selisihnya kan di situ. Coba lagi Mas. Mas, naik. Di pertama. Naik terus. Yang jumlah surat suara yang digunakan. Sudah benar 101, 120. Tapi yang menjadi problem adalah surat suara yang diterima. Ini tadi kan yang diisi faktual, betul ya, Mas? Yang diisi yang jumlahnya 122.015 ini yang faktual. Mungkin. Nah, jangan mungkin. Surat suara yang tidak digunakan. Bukan, Mas. Bentar. Ini kan jadi problem kan ketika surat suara setelah dihitung ada kelebihan 11. Betul ya? Nah kan pertanyaannya, yang mau ditulis di sini ini sesuai dengan SK, apa sesuai dengan yang faktual? Ini yang ditulis tadi sesuai SK apa sesuai faktual? Faktual, Pak. Faktual. Ya. Kalau faktual dan kemudian dicek dengan yang tadi, kenapa enggak klop? Mestinya klop. Kalau ini ditulis sesuai SK, baru enggak klop, masuk akal. Bisa dipahami ya? Kan nyatanya lebih faktanya. Ya kan? Sudah ditulis ada kelebihan. Ini sesuai faktualnya kan? Mas. Ini faktual yang diterima dalam arti dalam berita acara diterimanya segini, atau ini hasil hitung yang tadi faktanya sudah ditambah 11. Kalau ditambah 11 kan nggak mungkin, sudah di bawahnya surat suara yang digunakan itu 101, 120. Apakah kemudian surat suara yang rusak 581 kalau di-track lagi di situ, atau surat suara yang tidak digunakan di-track lagi? Ini kan nggak bisa, secara rumus nggak bisa kita tukangi ini. Itu baru betul, Pak. Itu dari mana? Beda sisa surat suaranya 314. Hah? 314. Semula tadi berapa? Tertulisnya 20315. Yang benar? Nah, dapatnya dari mana nih? Karena tadi penambahan 1 tadi, Pak. Yang penambahan 1 tadi, harusnya sisanya itu dikurangkan 1. Baru dia klop. Sudah klop ya? Sudah. Oke. Sudah? Oke. Sama nggak, Mas? Sama. Pemindahan. Penghitungannya sama. Dengan perubahan 1 tadi. Yang pas tulis di dokumen itu. Oh, yang ya, saya dicatat. bilang. Dicatat di sini ya? Iya. Artinya karena dari karena awal ini, kan saya bilang. Karena ini begini, maka kemudian konsekuensinya kan begini. Ya. Itu harus dicatat. Gitu ya, Mas? Ya. Oke, Mas. Ya. Karena beberapa TPS PPLN yang di luar negeri yang juga kasusnya sama ada kelebihan surat suara, mestinya ada di beberapa metode di TPS, ASK maupun posnya itu kurang dalam menerima surat suara. Mestinya begitu karena ada catatan kelebihan surat suara kan begitu. Nah ini mestinya kan kita cek di masing-masing metode itu apakah sudah sesuai surat suara yang diterima itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan kemudian kita
kalau pakai bahasanya Bung Harli itu cocok-cocokan gitu loh dengan situasi yang di sana. Kenapa? Karena teman-teman jarang mencatat persoalannya. Dan kita nggak bisa merevisi hasil itu dari sini kan begitu. Apa adanya gitu loh. Sementara penghitungan ini mengalami problem masalah ketika ada selisih yang nggak ketemu ya. Meskipun sudah dicatatkan 11 surat suara tapi kan nggak kemudian langsung cocok. Mesti ada ini persis karena masing-masing TPS, KSK maupun POS itu pasti akan kekurangan kan kalau di awal sudah kelebihan. Jadi jangan serta-merta ini karena dimain-mainkan di otak-atik gadok lah kalau orang Jawa. Oke, tadi kan sudah kita lihat ya bahwa sejak di TPS, sejak di KSK sudah ada ketahuan ini. Tapi masalahnya kan kenapa nggak segera dikoreksi di situ? Berita acara kejadian khusus kan dibuat pas hari penghitungan suara kan 14 Februari. Betul ya? Yang kita sama-sama saksikan. Mestinya kalau ketahuan ya dicatat di situ sekalian dan dikoreksi di bagian angka-angkanya. Tapi kan enggak. Lalu naiklah ke mereka PPLN. Sudah dibaca catatan di KSK 404. Mestinya kan juga harus dikoreksi bagian tabel-tabel ini. Enggak juga. Padahal catatannya ada sesungguhnya di KSK. Kenapa ketika kita tanya dari sekian TPS, dari sekian KSK, itu 400 berapa? 32 KSK yang beroperasi. 432. 432, kemudian sudah langsung ketahuan problemnya di KSK 404 karena ada catatannya. Tapi sayangnya kan catatan itu mestinya ditulis, diperbaiki ininya, matriknya ini. Jadi gitu. Oleh karena itu, menurut saya, di tingkat nasional ini, catatan kejadian khususnya harus runtut. Di KSK nomor 404 ditemukan begini. Ada catatan kejadian khusus, ini lampirannya. Tapi tidak dikoreksi di tempat. Kemudian rekap PPLN juga diketahui. Tapi juga tidak dikoreksi di PPLN. Baru kemudian dikoreksi di tingkat pusat setelah ditelusuri. Temuannya seperti ini. Nah itu tapi rangkaian itu harus dilampirkan di kejadian khusus. Gitu ya. Oke, bisa diterima? Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk aduh, Mas, pertanyaan jangan ini melanggar apa enggak. Mas Bagja kan agak repot jawabnya. Mas Bagja kalau ditanya seperti itu, kami kaji dulu, gitu Mas. Dugaannya kita kaji. Lanjut ya. Ini PPWP. Oke, lanjut. Masih Pak. Yang patut dan harus kita syukuri, dokumen-dokumen untuk melacak ini tersedia semua. Alhamdulillah, itu penting. Gimana Pak? Bisa ditampilkan. Nggak boleh promosi sendiri. Oke, izin melanjutkan.